Bantu komen dulu dong. Belum Kak. Belum kelihatan. Ini share screen aku belum kelihatan sama sekali. Kalau kayak gini? Udah kelihatan Kak. Udah ya? Udah Kak. Oke. Kak. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau Lihat. sambil praktek juga boleh ya. Ini paling aku kasihnya garis besar aja. Oh, jangan-jangan lagi gangguan nih si Canva. Oh iya, Bener. Canvanya bukan nih ID tapi nih di aku. Kamu itu email yang mana? Iya Kak, kanvanya juga error Kak. Tadi Iya, aku barusan juga buka error juga Kak. lagi. Oh. Buka juga lagi error sama. Oh, ya udahlah. Berarti nah itu nanti buku dongeng di next minggu aja aku balik aja lah ya. Nggak apa-apa ya? Gimana menurut teman-teman? Iya sih. Jadi topik yang Iya. harusnya hari ini, Besok. topiknya hari ini aku ganti ke minggu depan gitu ya. Jadi tukeran topik ya. Jadi minggu depan gilirannya bahasnya buku dongeng kayak gitu. Iya, boleh. Gitu ya. Ya udah. Coba di refresh dulu deh Kak, di refresh Oh, Kak. di refresh boleh. Coba ya sebentar. Aku coba dulu deh. Kita coba. Aku lagi nggak desain bisa kok, Kak. Ah, bisa. Tapi Iya. Ini aku lagi ngedesain juga. Iya, tapi ini nggak bisa. aku nggak bisa. Refresh dulu kali Kak. Refresh apanya ya? Kamu keluarnya masih. Udah ini udah tuh terjadi kesalahan mulu. Iya memang nggak bisa kanvanya. Tuh lagi Tuh. banyak bisa berarti. Oh, berarti emang lagi gangguan. Kamu pakai email siapa? Ini nggak bisa kebuka sama sekali. Oh ya udah. Nggak bisa masuk. itu Ya udah. bisa berarti. Berarti kita ganti topik aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar tetap ada tetap jadi nih Zoom kita hari ini ya. Kita ganti topik. oke. Hari ini kita coba bahas tentang konten, strategi promosi, pokoknya yang menuju ke situ lah ya, yang harusnya aku bahas di minggu depan. Aku coba bahas duluan di minggu atau hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman kita belajar nentuin target market dulu ya. Jadi kalau mau jualan produk digital tuh teman-teman mulainya dari satu niche, satu target market. Jadi sekali lagi nggak bisa digabung. Jadi nggak ada lagi teman-teman yang bilang ke aku, Kak mau target marketnya ke semua orang, atau pada saat kuliah iya mau ke sini gitu. Jadi nggak ada target market lebih dari satu. Kenapa? Alasannya supaya teman-teman lebih gampang nanti ininya ngejualin produk digitalnya. Semakin spesifik target market teman-teman itu akan memudahkan teman-teman nanti jualan ya. Misal aku contohin teman-teman di sini guru, terus mau jualnya target marketnya ke sesama guru. Berarti jualnya modul ajar kan gitu ya, atau RPPM dan sejenisnya. Nah, berarti konten teman-teman itu ngarahin gimana caranya supaya guru-guru itu nge-follow kalian. Gitu ya. Jadi si kontennya edukasinya yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan oleh para guru-guru. Gimana caranya biar guru-guru itu follow kalian, baru teman-teman bisa memberikan produk yang sesuai sama kebutuhan target market kalian, yaitu guru misalnya. Ini contoh ya. Nah, tapi kita nentuin target marketnya gini. Di sini kalau ini di luar, sekali lagi ya, ini nentuin target market ini sebenarnya aku ngebahasnya lebih ke buat teman-teman yang ngerasa, Kak aku nggak punya kalian gitu ya, aku ya udah ibu rumah tangga aja biasa, atau aku pekerja biasa aja, atau aku jobless gitu ya, lagi nggak punya pekerjaan dan tidak punya keahlian spesifik kayak aku lah contohnya, kurang lebih ya. Sama aku juga nggak punya keahlian spesifik, tapi aku mau jualan produk digital. Berarti aku nyari target market aku kemana nih ya. Jadi target marketnya kalau kita basicnya kayak gitu, yang nggak punya kalian sama sekali, ada dua target market yang harus dipilih salah satu. Sekali lagi salah satu ya. Target market kita itu adalah ke orang yang mau jual lagi produknya, atau ke orang yang memang hanya butuh mau pakai produk kita aja. Ya, itu target marketnya buat teman-teman yang sama sekali nggak punya kalian. Kalau yang punya kalian sih udah otomatis aku akan ngarahin teman-teman sesuai apa yang mau teman-teman jual ya. Kayak tadi aku sebutin guru misalnya mau jual modul ajar, ya udah pasti target market kalian udah jelas ke sini gitu ya. Atau teman-teman punya kalian apalagi ya, biasanya kayak salah satu member bimbingan tuh merajut. Oh, berarti orang-orang yang suka merajut. Itu sudah jelas tuh ya. Nah, sekarang buat kita nih kayak aku gitu contohnya, yang benar-benar nggak punya keahlian gitu ya, bingung, basic desain juga nggak ada, mau jualan apa. Nah, itu tadi dua target itu. Kita punya dua target itu dan harus dipilih salah satu ya. Sekali lagi target marketnya itu ke orang yang mau jualan produk digital, juga ke orang yang mau beli produk kita untuk dijual lagi. Ini bukan, teman-teman jangan salah paham ya, ini bukan aku ngajarin kalian harus buka kelas, enggak, sama sekali enggak. Kita bener-bener ngejualin produknya aja dulu.
Kalau teman-teman mau buka kelas, mau buka bimbingan itu nanti. Kalau teman-teman sudah punya ilmunya silakan. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya, tapi di awal-awal mah jangan. Karena teman-teman juga nggak tahu ini mau ngapain aja besok juga nggak ngerti ya kan. Nah, terus yang kedua ke orang yang mau benar-benar pakai produknya aja. Udah sampai situ. Jadi dia benar-benar butuh mau beli itu karena yang mau dipakai buat anaknya atau dia beli buat murid-muridnya misalnya kayak gitu dan sebagainya. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu gak? Yuk. Silakan ditanyain dulu sebelum kita lanjut nih terkait menentukan target market. Sekali lagi, ini nentuin target kedua ini buat teman-teman yang tidak punya keahlian khusus ya. Kalau udah punya mah pasti aku arahin kepada keahliannya teman-teman masing-masing. Gitu. Aku nggak akan suruh pilih dari dua ini lagi. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu terkait pemilihan target marketnya? Ada teman-teman yang mau ditanyain? Insya Allah udah paham sih Kak. Udah paham ya? Oke deh. Nah, aku coba jelasin kontennya ya, seperti apa modelnya untuk teman-teman yang mau jual produknya ke orang yang mau pakai produknya. Ya, nih contohnya itu buat yang mau pakai. Kalau mau pakai itu nanti konten kita seperti ini nih. Kata gue nggak usah beli. Nanti teman-teman bikin kontennya kelihatan kan ya? Bentar, ada yang join. Nah, nih konten-konten link zoomnya tuh ke Pompong katanya belum dapat sih. Banget ribut orang. Ih ngapain sih anak di sekolahin, nanti bosen loh anaknya Ke gitu. Pompong Padahal belum kan dapet. misalnya sekolah bayi, sekolah early childhood itu kan Tadi dulu bentar ya teman-teman. Belum. Dia tadi chat dia. Dapat apa belum ada? Link zoom. Oh iya udah ntar. Kalau nggak lihat di status tuh bisa. Chat aja. Iya. Oke, nih nanti untuk teman-teman yang nargetin target marketnya ke orang yang cuma mau pakai produknya, kontennya akan seperti ini ya. Kita akan bikin konten seputar tips parenting, gitu ya. Bentar. Kenapa tips parenting? Karena yang pertama kita nargetin pasti ke orang tua. Target market kita itu bukan ke anak-anaknya, tapi ke orang tua yang butuh produknya untuk dipakai sama anak-anaknya. Nah dari konten-konten parenting inilah kita menyaring orang tua yang akan follow akun kita teman-teman. Jadi kita bikinnya kayak gini-gini. Nah ini konten-konten kayak gini bisa dibikinnya pakai Canva. Atau teman-teman kalau ngerti bisa bikin pakai ChatGPT atau Gemini Google juga bisa. Nanti aku coba contohinnya versi Canva-nya ya. Aku coba contohin versi Canva-nya untuk bikin konten seperti ini sebentar. Kita coba. Oh iya, Canva-nya lagi nggak bisa ya. Oh udah bisa nih. Hah? Udah bisa ya. Bentar ya. Nah, nih. Nanti teman-teman carinya template tips parenting. Ya, carinya tips parenting. Sorry. Parenting. Ketik aja di sini nanti cari template-nya ya. Nah, nanti dia munculnya kasih kita kayak gini nih, teman-teman. Nah, tuh ya. Nanti akan dapat kayak gini-gini nih. Nah, nanti itu bisa kita pakai untuk kita bikin edukasi parenting ya. Jadi yang teman-teman akan bikin adalah konten-konten yang modelnya kayak gini nih. Nah, cari topiknya di mana, Kak? Kalau teman-teman bikin konten yang kayak gini, topiknya pakai ChatGPT atau Gemini Google aja. Misal bentar, mana sih? Aku coba contohin ya. Kita nargetin misalnya anak usia berapa nih yang pakai produk Worksheet kita. Misal umur berapa sih biasanya yang pakai Worksheet tuh 6 enggak deh, berapa ya? 3 sampai 7 tahun. Misalnya itu target market kita. Berarti di sini kita cari buatkan salah. Permasalahan apa? Kita berangkat dari permasalahan target audiens kita dulu ya, teman-teman ya, biar lebih gampang. Permasalahan apa yang sering atau jangan sering dah, yang dihadapi oleh orang tua yang
miliki anak usia tadi berapa? 3 sampai 7 tahun. Nah, ini target market kita ya. Orang tua yang punya anak usia 3 sampai 7 tahun biar nggak meluas. Topiknya sesuai target market kita. Nah, nanti kita cari nih. Nanti dia kasih nih topik-topik apa aja yang paling sering dicari, yang sering ada masalahnya, biasanya tentang apa. Nah, tuh ya. Tantrum gitu ya, kesulitan fokus, rewel dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman pilih nih satu, kira-kira mana yang paling cocok, yang paling mendekati topik-topik yang paling nyambung sama produk digital yang mau kita jual, kayak gitu ya. Itu cari dulu. Sebenarnya walaupun kalau yang nggak nyambung sama produk yang mau dijual, ya teman-teman bisa tetap posting untuk edukasi. Karena kan kita bikin konten itu bukan cuma buat jualan, tapi buat ngenalin akun kita ke nge-branding dan ngenalin akun kita ke calon audiens kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kontennya teman-teman pilih nih mau mana yang dibahas. Kalau yang kira-kira bisa dipepetin dengan produk yang teman-teman mau tawarin, misal kayak aktivitas motorik gitu ya, terus kecanduan gadget, sulit tidur. Nah, ini nih bisa nyambung nih sama produk. Misal kalau sulit tidur tuh nyambungnya ke buku dongeng. Ya, kalau kecanduan gadget masuknya ke worksheet. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Nah, nanti kalau yang nggak bisa disambungin misalnya kayak tidak mau berbagi kayak gini, nah ini misalnya nggak nyambung sama produk digital teman-teman, misalnya kayak teman-teman mau nawarin terus ini tidak mau berbagi tuh nggak nyambung nih, nggak ada yang bisa, ya udah tetap nggak apa-apa banget diposting ya, karena kan kita bikin konten selain buat jualan juga buat mengedukasi target audiens kita. Nah nggak apa-apa teman-teman bikin konten sesekali, atau malah justru di awal itu aku nggak nyaranin teman-teman jualan di berapa sebulan lah, kalau bisa sebulan tuh bener-bener pure bikin konten edukasi aja gitu. Kita fokus nyari followers dulu ya, kita nggak fokus ngebangun akun kita dulu. Itu yang aku saranin di awal-awal. Cuman kalau teman-teman nggak sabar orangnya, mungkin kan pasti ada ya minimal 2 minggu lah ya, itu udah aku cepetin banget tuh. Itu sebenarnya iya, itu balik lagi sih ke teman-teman. Kalau kalian mau sabar akan lebih bagus hasilnya. Tapi kalau nggak sabar ya minimal 2 minggu lah ya. 2 minggu nanti baru sesekali diselingin konten jualan. Itu nggak apa-apa, tapi sesekali aja ya. Mungkin dalam waktu seminggu ada 1 atau 2 kali konten jualan kalian. Seperti itu. Nah, misal aku lagi mau bikin konten edukasi nih, yang mana? Salah satu lah ya. Yang ini nih, misal tantrum. Oke. Nanti teman-teman cari nih tentang ini, di copy aja. Nanti biasanya bisa di sini mintakan buatkan konten edukasi tentang anak gitu ya. Nah, kayak gini. Tuh, ya. Nah, nanti dia kasih nih topik-topik pembahasan. Nah, tuh. Ya, teman-teman, baru nanti kita pindahin. Nih, teman-teman pilih nih. Kenapa anak sering tantrum gitu ya? Itu bisa penyebabnya nanti teman-teman cari tahu lebih detail, atau yang ini aja nih yang sudah dapat detailnya. Ini teman-teman kita nih 3 penyebab umum tantrum, nanti ditambahin lagi ya. Kita masuk ke Canva, pakai yang tips parenting tadi. Misalnya aku pakai yang ini deh. Oke. Baru kita sesuaikan template, nanti kita edit sesuai topik yang mau dibahas. Nah, nanti di gambarnya diganti. Ini kan gambar anak makan gitu ya, teman-teman. Kalau tadi mau ngebahas tantrum ya kita cari gambar yang paling cocok, yang apa gitu ya. Nih misal kita hapus dulu nih. Kalau ada pertanyaan teman-teman komen ya, jangan diem aja ya, biar paham gitu. Aku harapin tuh teman-teman dapat ilmunya, ngerti maksud aku, penjelasan aku. Kalau pokoknya ada yang kurang jelas ditanyain ya. Nah, habis itu kita masuk ke elemen, cari nih gambar anak tantrum, ketik aja sini anak tantrum ya. Soalnya kalau cari di elemen itu random aja sih kalau aku, teman-teman. Nggak ada kata kunci tertentu, anak tantrum. Kalau teman-teman mau pakai gambar yang real, pilihnya foto nih. Tuh ya. Kalau mau pakai yang apa sih namanya, yang kayak kartun, berarti di sininya jangan foto, grafik aja. Mana ya? Kok nggak ada? Nih, ntar dulu ya. Bentar, ada yang join. Oh nih. Ini ada nih grafis ya. Nanti teman-teman lihat perbedaannya aja. Oh, dia nggak muncul. Oh ya. Nggak muncul. Bentar dulu, bentar. Iya. Iya, boleh. Kak, ini link ID lagi error ya Kak, servernya? Oh iya, berarti beneran lagi error. Iya, tadi ada beberapa juga yang nanya link ID-nya lagi nggak bisa, berarti beneran lagi error.
Iya, soalnya nih tadi ada customer yang mesen kan, dia Ah, udah bayar, terus ah. untuk filenya belum kekirim. Terus tadi aku coba buat buka link ID aku kan, ternyata error gitu. Terus udah mulai bisa lagi sebentar, cuma 5 menitan, terus error lagi Oh gitu. iya, berarti lagi maintenance. Dicoba berkala aja berarti Kak. Udah sempet payment belum tuh? Ini aku juga mau Udah Yang dia udah payment. Cuman tadi aku minta emailnya aja. bukti payment, terus ah, aku minta juga email yang dia masukkan di pemesanan. ah. Terus cuman ini aku mau mastiin di link ID itu mana nih yang pesanan dia. Jadi aku mastiin aja gitu, make sure aja buat Iya, lihat di itu dia aja udah orderannya aja masuk atau Nanti enggak. belum bisa, belum bisa. cuma nggak bisa dibuka link ID. Oh, Nanti. ya udah berarti tungguin aja, bilang aja cek email aja, suruh cek email kalau masih nggak masuk ya suruh tunggu aja karena emang lagi maintenance. Tadi juga ada beberapa yang nanya kayak gitu soalnya. Yang punya dari Kak Pasca juga lagi bermasalah juga kayak. Iya, sama. Tadi tuh lagi dicoba barusan lagi nggak bisa juga. Error. Oh, biasanya nih kalau dari kakak pribadi pengalamannya itu berapa lama ya kak bisa nunggu? Enggak cepet, enggak. Kemarin sempat kayak gitu ada yang info waktu itu hari Minggu tuh sempat pernah kayak gitu. Tapi nggak lama kok. Kayak sejam 2 jam gitu lah. Kurang lebih. Oke. Ditungguin Terus dicoba mau berkali aja. nanya, Iya, boleh. terus mau nanya nih kak, tadi kan dia kan udah bayar nih, udah ada sih bukti pembayarannya. Oke. Cuman tadi sempat tuh yang 5 menit itu aku lihat tuh, tapi nggak kebaca emailnya. Aku yang kebaca itu di paymentnya, keterangannya expired. Itu maksud gimana kak? Cuma dia Oh. udah bayar tuh gitu. Gagal pembayaran. Berarti kakak minta bukti paymentnya aja yang berhasil aja di rekeningnya dia dari transfernya dia. Udah kak. Hah? Udah udah dikirimnya. Dia udah ngirim bukti pembayarannya. Sukses. Suruh tunggu aja kalau. Oh, sukses. Dia sukses. Dia Oh. sukses, cuman di kitanya expired gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, nanti dicoba kakak cek berkala aja sampai link ID-nya kebuka, baru nanti dicoba lagi dicek. Baru dikirim produknya. Oke. Gitu, Thank you ya. Kak Pasca. Iya, sama-sama. Iya, teman-teman kita ulang ya. Tadi aku nge-searching anak tantrum nih. Tuh, lagi error lagi nih Canva. Kayaknya lagi kompakan nih Canva sama link ID. Lagi ngambek. Karena sering banyak yang pakai kali ya, teman-teman. Ntar ya, coba ya, sebentar. Sampai sini teman-teman, ya bener error lagi Canvanya. Kalau nggak besok lah. Gimana nih teman-teman? Aku coba ini deh ke konten yang satu lagi dulu ya. Nggak apa-apa ya. Takutnya malah kepotong-potong nih. Aku bingung jelasinnya ya. Nah sampai yang tadi kira-kira teman-teman ada gambaran dulu gak? Yang tadi barusan aku kasih tips-tipsnya tuh yang untuk bikin konten parenting. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Berarti kita kalau misalnya mau bikin apa kak, mau nyari topik gitu, berarti kita cari permasalahannya dulu gitu ya? Iya benar. Karena itu yang paling memungkinkan orang cari gitu kan. Orang biasanya nyari tuh topik apa yang paling sering dialamin gitu, permasalahan apa kayak gitu. Kita masuknya dari permasalahannya dulu gitu, baru kita memberikan solusi itu ya produk digital kita gitu sih sebenarnya poinnya ke situ. Karena kita mau kasih solusi itu produk digital kita, ya berarti kita harus cari topik yang ada permasalahannya. Sebenarnya itu, tapi kalaupun teman-teman nggak cari permasalahan nggak masalah, bisa kan, karena kita kan nggak selalu jualan nih, kita pasti ada topik-topik edukasi parenting lainnya yang bisa teman-teman bahas juga. Saran aku coba pakai SEO optimization aja yang biasa aku tutorin ke teman-teman tuh untuk nyari ide konten, mana konten yang lagi banyak dicari sama orang tentang parenting ya. Kalau yang ini nih ya, coba mungkin teman-teman yang lupa nih. Nih, masuk ke SEO optimization dulu. Di sini, kemudian teman-teman searching di sini tentang tips parenting aja ya. Cari tips parenting. Kan di sini nanti ketahuan nih tips parenting apa yang paling requestnya atau kata kunci paling banyak dicari itu tentang apa gitu ya. Baru teman-teman lihat di sini misalnya nih, yang ini. Oke, nanti tinggal lihat video terkaitnya apa yang dibahas, topik apa aja gitu. Nah, teman-teman posting ulang jadi versinya kalian itu juga boleh. Gitu, atau teman-teman ambil yang ada narasumbernya gitu ya, ada tokoh-tokoh yang lagi ngomong kayak gini. Nanti teman-teman di-cut gitu kayak potongan video klip gitu.
digabung sama isi konten kalian, kayak gitu juga boleh sih sebenarnya. Tapi itu agak susah sih kalau buat pemula yang nggak begitu expert buat ngedit. Saran aku misalnya konten kayak gini nih, teman-teman poinnya diperhatiin gitu ya. Cuma dua sebetulnya, orang tua bijak dan orang tua biasa. Ini dia apa yang dibahas, teman-teman rangkum, kalian bikin ulang. Yang penting ada hooknya, ada judul pembukanya. Itu yang harus teman-teman perhatikan di awal. Karena kalau konten-konten parenting kayak gini, orang tuh ke triggernya mau lihat konten kalian itu tergantung apa yang temen